Balik lagi semuanya, pokoknya sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Masih mengenai Roy Suryo CS, pernyataan-pernyataan mereka itu sudah tersebar ya di berbagai sosial media yang memang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Apalagi Roy Suryo itu sendiri yang klarifikasi kemana-mana, playing victim, kemudian nyebut dikriminalisasi dan sebagainya. Statement-statement yang dikeluarkan oleh Roy Suryo itu bisa menjadi tuduhan yang serius ketika dia tidak bisa membuktikannya. Nah, makanya Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo salah satunya. Setelah Pak Jokowi melaporkan, ada suatu momen di mana Roy Suryo berbicara di hadapan media yang intinya memang meminta bantuan presiden, yaitu Pak Prabowo Subianto. Bukan hanya Roy Suryo sih, tapi Pak Amin Rais juga meminta bantuan Pak Prabowo. Nah, ada video yang menarik ketika Pak Prabowo Subianto berpidato kemudian menyinggung soal ijazah, yang dimana pidatonya itu digadang-gadang menjadi jawaban telak atau membungkam telak Roy Suryo, Amin Rais, dan yang lainnya yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Netizen juga ikutan pasang badan ya membela Pak Jokowi. Kita lihat videonya. Kita tegaskan bahwa kita akan tetap kejar ijazah palsu itu dan juga semua yang palsu. Kalau ada yang tanya, Jokowi kan sudah lengser, buat apa dikejar? Ini bukan hanya soal Jokowi, ini adalah presiden buruk. Ya, kalau dia sudah lengser, tetap dikejar. Tetapi presiden ini terjadi juga pada, ada gambarnya enggak? Oh, enggak ada. Pada Fufu Papa itu SMA-nya juga tidak jelas, S1-nya palsu, bahkan S2-nya tidak ada. Ini sasarannya bukan hanya ke Pak Jokowi ya teman-teman. Ya, karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor, tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan. Ya, harusnya sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Presiden Prabowo dapat meminta kasus ijazah Jokowi agar segera dibawa ke pengadilan dengan catatan proses pengadilan harus terbuka secara umum dan disiarkan lewat televisi dan radio. Jokowi datang ke pengadilan harus sambil membawa ijazah aslinya sesuai dengan janjinya. Hanya akan bawa ijazah asli SD, SMP, SMA. Sudah Pak, sudah melapor Pak Jokowi. Bila diminta oleh pengadilan. Konsultasi. Nah ini. Iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Yang konsultasi. Minta pendapat. Minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Bahkan ke Bu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Nah, itu jawaban dari Pak Prabowo ya. Nanti ijazah saya yang ditanya-tanya. Artinya Pak Prabowo tidak akan membantu Roy Suryo CS. Silahkan urus sendiri, pertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dituduhkan kepada Pak Jokowi. Lagi pula Pak Prabowo sama Pak Jokowi kan itu deket banget. Dan Pak Prabowo mengakui kehebatan Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat. Dokter Tifa ketakutan karena sudah dilaporkan. Dokter Tifa ketakutan ya karena sudah dilaporkan sama Pak Jokowi ke kepolisian. Katanya bilang seharusnya itu tidak dimasukkan ke ranah hukum. Lah nek ora dimasukkan ke ranah hukum, kowe iku malah dadi nek mitnah bolo. Pak Jokowi itu sabarnya minta ampun. Kalau kalian itu
udah kebacut kebangetan. Ya, 1 Dr. Tipa, 2 Roy Suryo, 3 Amin Renges, 4 siapa? Tuh Pak Banteng. Sama itu. Kenapa sih kalian itu kok dulu Pak Presiden diam, kamu masih ngoceh aja. Sekarang apa? Kamu ketakutkan, udah dilaporkan ke ranah hukum. Nangis-nangis kau sekarang. Seharusnya itu tidak dimasukkan ke ranah hukum. Takut ya, takut. Wah, habis lempar batu kok sembunyi tangan. Apalagi Dokter Tipa ya, sesudah dilaporkan, dia itu memberikan statement, membuat video yang dimana intinya itu tidak ingin diproses di pengadilan. Nah, di sela-sela pernyataannya itu masih aja ada hal yang memang menurut saya itu ya keterlaluan, dimana Dokter Tipa itu membahas pendidikannya Mas Gibran yang dibahas sama ijazah. Ini bisa jadi tuduhan lagi. Makanya menurut saya tepat ya inisial-inisial yang dilaporkan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi karena sudah membuat kegaduhan. Ini pesan untuk mantan presiden tercinta ya, Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Pak, ini pesan ya Pak ya. Jangan sampai Bapak sudah laporan ke Polda yang akhirnya berdamai. Apalagi itu manusia-manusia yang Bapak laporkan itu minta maaf atau apapun klarifikasi. Tolong jangan dimaafkan. Harus lanjut ya. Apalagi selevel mantan menteri yang seharusnya dia membawa ketertiban di masyarakat atau di sosial media, tapi malah dia yang bikin onar di sosial media. Roy Suryo itu harus diproses. Juga yang mengaku sebagai dokter, seharusnya kalau memang ada ketidakhappyan, tidak bahagia atau dendam pribadi dengan Pak Jokowi dan keluarganya, tidak membuat keonaran di sosial media. Karena ini akan menjadi dampak yang buruk kepada masyarakat di depannya. Kenapa? Orang-orang berpendidikan kelakuannya seperti ini. Apalagi sekelas mantan menteri ya, Roy Suryo. Iya, saya juga heran ke Roy Suryo ya. Sebelum Pak Jokowi melaporkan, dia mengatakan Pak Jokowi harus melapor sendiri. Ketika sudah melapor sendiri, Pak Jokowi kita juga lihat videonya, malah membuat statement lagi. Dikriminalisasi, pembungkaman kritik, dan lain-lain. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi di mata Roy Suryo CS itu tetap aja salah. Tahun lalu kita Pak Budi Karya mengatur di Ancol ya Pak Budi Karya ya. Ancol. Waktu itu ada Pak Anies ketika jadi jubir namanya tim ses Jokowi. Triogam. Ya. Ini buat teman-teman Gajah Mada harus diingat-ingat ini. Itu Pak Bambang, dagelannya itu bilang begini. Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya, sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden. Nah, itu berarti Pak Anies juga tahu bahwa Pak Jokowi alumni UGM. Roy Suryo pas dikasih lihat lagi jejak digitalnya. Pemikiran random sih, tapi buat para haters Pak Jokowi ya, jujurnya aku bilang kalian itu sebenarnya haters atau sebenarnya kalian sangat cinta gitu dengan Pak Jokowi. Soalnya kan kalau misalkan kalian lagi ngatain Pak Jokowi saat ini kan sering bilangnya kan Mulyono, dasar Mulyono gitu. Kalian sendiri tahu nggak sih arti kata Mulyono tuh apa? Arti kata Mulyono itu artinya mulia gitu. Dan nama itu kan sebenarnya kan kayak doa ya. Jadi secara nggak langsung kalian tuh terus mendoakan Pak Jokowi itu terus mulia gitu, tambah mulia. Makanya nih buat para haters Pak Jokowi, kalian jangan heran kenapa semakin kalian katain Pak Jokowi itu Mulyono, kok Pak Jokowi kesannya kayak makin mulia gitu, makin harum namanya. Soalnya kalian sendiri yang dengan terus-terusan bilang Mulyono tuh kalian terus memuliakan Pak Jokowi gitu.
yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun % Anda akan masuk bui. Nah, itu dia ya teman-teman untuk informasi kali ini. Gak tahu ini bakal seperti apa lagi pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Roy Suryo. Nuduh Pak Jokowi yang membuat kegaduhan, padahal dia sendiri yang membuat gaduh bersama dengan teman-temannya, circle-circle-nya. Oke, saya kira dicukupkan sekian. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.